Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Albasia. Saya dari kelompok 6 PLP2 Undikma 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya selama 1 bulan di SMA 1 Batu Layar. Dalam laporan saya itu ada 6 bab. Yang pertama saya akan menjelaskan bab pertama, hasil observasi lingkungan di sekolah SMA 1 Batu Layar. Visi dan misi sekolah. Adapun indikator dari visi, unggul dalam iman dan takwa, unggul dalam bidang prestasi akademik maupun non-akademik, terwujudnya peserta didik yang mampu dalam persaingan global. Adapun indikator misi SMA 1 Batu Layar, penyelenggaraan pembelajaran inovatif, partisipatif, serta menyenangkan secara berkelanjutan. Adapun tata kerja sekolah di SMA 1 Batu Layar itu terdiri dari kepala tata usaha, kepegawaian, terus ada pemegang khas, kurikulum, bendahara komite, kesiswaan, operator dapodik, persuratan, perpustakaan, dan lain-lain yang ada di SMA 1 Batu Layar. Baik, di sini lagi adapun deskripsi karakteristik umum peserta didik. Deskripsi karakteristik umum peserta didik di SMA 1 Batu Layar jika dilihat dari segi pekerjaan orang tuanya, mereka berasal dari anak petani, gunung, pelaut yang penghasilannya tergolong menengah ke bawah, dan sebagian besar anak-anak atau siswa-siswi di SMA 1 Batu Layar sekolah menggunakan KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk pembayaran SPP-nya SPP atau bantuan dari pemerintah untuk di sekolah tersebut. Adapun deskripsi peraturan dan tata tertib di sekolah SMA 1 Batu Layar. Contohnya seperti pelajaran dimulai 7.30, siswa sudah berada di sekolah 15 menit sebelum belajar. Pada hari Senin, siswa setiap pagi upacara. Hari Jumat siswa imtak setiap pagi pukul jam 8 WITA. Siswa wajib juga menggunakan pakaian rapi. Siswa wajib berpakaian seragam seperti hari Senin menggunakan putih abu-abu, hari Rabu Kamis menggunakan baju khas, hari Jumat menggunakan imtak, dan pakaian olahraga digunakan pada jam olahraga. Adapun kegiatan semi formal di SMA 1 Batu Layar seperti kegiatan 17 Agustus, hari ulang tahun sekolah, pensi atau pentas seni, hari Kartini, lomba sepak bola, dan acara perpisahan pada kelas 3 seperti contoh rekreasi ke pantai atau kemana gitu yang berbentuk rekreasi bersama guru-guru dan siswa-siswi di SMA 1 Batu Layar. Kegiatan-kegiatan rutin, kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA 1 Batu Layar. Ekstrakurikulernya ada silat, badminton, tilawah Quran, pramuka, gendang bele, dan lain-lain. Untuk kokurikuler seperti praktik lab kimia, praktik TIK, dan praktik lab fisika. Di SMA 1 Batu Layar juga mendapatkan prestasi dalam tahun terakhir. Ada juara 3 pada gerak jalan waktu tingkat SMA Putra, itu HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Batu Layar 2015. Terus ada juara 1 Nutrition Badminton
itu pada tahun 2020 HUT dalam rangka HUT ke 60 Gizi Poltekkes Mataram 2020. Terus ada juara 1 bulu tangkis putra Pomkep Lobar tahun 2019. Adapun strategi sekolah dalam memilih prestasi untuk mewujudkan tercapainya keberhasilan pendidikan di sekolah, banyak faktor yang mempengaruhinya seperti bakat dan minat siswa, daya dukung orang tua pada anaknya, kemampuan kerja guru, bagaimana agar siswanya bisa memasuki dalam strategi sekolah untuk meraih prestasi. Yang terakhir, adapun praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah, upacara bendera setiap hari Senin pagi, imtak setiap hari Jumat sesuai kepercayaan masing-masing, piket kebersihan setiap pagi sebelum masuk kelas, dan piket kebersihan juga setiap pulang sekolah saat jam terakhir. Adapun juga yang lebih penting, mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru-guru yang ada di sekolah, berdoa sebelum melakukan jam belajar dan sesudah jam belajar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab 2, telaah kurikulum strategi pembelajaran, sistem evaluasi pemanfaatan. Telah kurikulum perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menuju new normal ini, saatnya para guru disibukkan dengan pekerjaan pembuatan perangkat pembelajaran, tidak terkecuali para guru BK atau konselor juga dituntut untuk mempersiapkan perangkat layanan BK, dan kali ini guru BK SMA 1 Batu Layar menggunakan perangkat pembelajaran layanan BK, yaitu seperti RTL, aplikasi IKMS, identifikasi kebutuhan siswa, terus Prota, Promes, dan lain-lain. Adapun rencana pelaksanaan layanannya, nama sekolah SMA 1 Batu Layar, tahun ajarannya 2019-2020, kelas 11. Baik, saya akan menjelaskan lagi bab 3, pendamping peserta didik, ekstrakurikuler, dan pekerjaan administrasi. Tugas pendamping peserta didik mengajar, membimbing, dan bagi siswa yang tidak bisa pembelajaran daring pada saat pandemi ini dengan alasan sinyal, tidak ada HP, atau tidak ada kuota, guru mata pelajaran dan guru pendampingnya itu mendatangi masing-masing siswa ke rumahnya masing-masing, dan mereka dikumpulkan untuk pembelajaran luar jaringan. Seperti luar jaringan itu didatangi oleh gurunya masing-masing mata pelajaran, dan guru pendampingnya itu seperti wakahumas atau kepala sekolah dan guru BK yang selalu mendampingi pada saat luring. Dalam bab 3, adapun tugas pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang pertama itu menyusun program kerja kegiatan, membuat tata tertib, mendata semua anggota yang ada di ekstrakurikuler dan kokurikuler ini. Terus melakukan pembinaan terhadap siswa, memberikan arahan di setiap kegiatan agar saat ditampilkan ekstrakurikuler dan kokurikulernya semua berjalan dengan lancar, mengontrol dan mengawasi kegiatan dan mengevaluasi kegiatan. Adapun pekerjaan administrasi antara lain tuh yang kita lakukan di sana itu membuat RPL bagi yang jurusannya BK, membuat RPP bagi yang jurusannya di luar dari BK, untuk proses belajar mengajar, membantu kepala sekolah mengeprint
rekapitulasi nilai yang dibuat oleh guru, membantu mempersiapkan dokumen-dokumen sekolah yang akan diperiksa dinas pada saat apkin ya namanya itu. Dan di sini ada pun perangkat pembelajaran layanan yang saya buat dan teman-teman saya yang satu jurusan BK. Di sini kami membuat RPL, bimbingan klasikal, komponennya layanan dasar, bidang layanannya kelompok. Topik atau tema layanan itu menumbuhkan minat belajar siswa pada saat pandemi. Kelas 12. Alokasi waktu itu 2 kali 45 menit. Tujuan layanannya, peserta didik atau konsli dapat memahami pengertian minat belajar, jenis-jenis belajar, terus cara menumbuhkan minat belajar kepada siswa itu bagaimana, apalagi pada saat pandemi ini. Metode dan media. Metode itu menggunakan curhat atau kita berbagi cerita atau berbagi pendapat kepada adik-adik atau siswa dan memberikan tanya jawab. Terus kita menggunakan alat atau medianya itu e-learning, Google Classroom, dan video. Tapi di sini dalam RPL ini saya menggunakan sebuah video untuk menumbuhkan minat belajar siswa, agar saya memberi tontonan kepada siswa itu bagaimana sih di video ini cara menumbuhkan minat belajar siswa. Dan saya menyuruh untuk siswa-siswa atau anak murid mengambil hal positif dari sebuah video itu. Saya suruh mereka mengamati dan mengambil sampel positif dari sebuah video itu, bagaimana sih cara kita agar rajin belajar, menumbuhkan rasa malas kita dalam belajar tersebut. Adapun jenis-jenis minat belajar, minat personal, minat institusional, minat psikologikal, dan itu saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar tersebut ada dari faktor internal atau faktor eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil laporan saya selama 1 bulan di SMA 1 Batu Layar. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.